Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisis kebijakan privasi pada aplikasi Gojek dalam melindungi data pengguna. Nah, topik ini kami pilih karena di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita sudah bergantung pada aplikasi berbasis mobile termasuk Gojek. Mulai dari transportasi, pesan makanan, sampai pembayaran digital, semuanya melibatkan data pribadi pengguna. Masalahnya, semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar juga potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data tersebut. Jadi, penting banget untuk melihat bagaimana sebenarnya kebijakan privasi yang diterapkan oleh Gojek, apakah sudah cukup melindungi pengguna atau masih ada celah yang perlu diperbaiki. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita lihat dulu latar belakangnya. Pengumpulan data pribadi dalam aplikasi itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, lokasi digunakan untuk menentukan driver terdekat atau riwayat transaksi untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan ulang. Tapi di sisi lain, data-data ini termasuk data sensitif yang tidak dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan risiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan oleh pihak ketiga, bahkan pelanggaran privasi pengguna. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan privasi itu penting supaya kita bisa tahu sejauh mana aplikasi seperti Gojek benar-benar melindungi data dari customer-nya sendiri, bukan cuma sekedar mengumpulkan data saja. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Ada 3 poin utama yang ingin kita bahas dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana kebijakan privasi pada aplikasi Gojek dalam melindungi data pengguna. Di sini kita akan melihat isi dari kebijakan privasi Gojek itu sendiri, seperti jenis data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan apakah pengguna diberi kontrol terhadap datanya. Yang kedua, apa saja bentuk perlindungan data yang diterapkan oleh Gojek. Ini mencakup langkah-langkah teknis maupun non-teknis seperti enkripsi data, sistem keamanan, serta bagaimana Gojek menangani potensi pelanggaran data. Dan yang ketiga, bagaimana kesesuaian kebijakan privasi Gojek dengan standar internasional. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi internalnya saja, tapi juga membandingkan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip global seperti transparansi, keamanan, dan hak pengguna terhadap datanya. Dengan membahas 3 hal ini, harapannya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas apakah Gojek sudah cukup bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna atau masih perlu meningkatkan baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Secara keseluruhan, topik ini bukan cuma penting untuk perusahaan, tapi juga untuk kita sebagai pengguna, karena semakin kita paham tentang bagaimana data kita digunakan dan dilindungi, kita juga bisa lebih bijak dalam menggunakan layanan digital. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu saya Insani Rofilah dan Naila Nadine, Falisya Queen, Nara Ramadan, Lufan Daud Ibrahim, dan juga Fadil Darmawan akan membahasnya lebih lanjut. Pada slide ini, kami menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan terkait analisis kebijakan privasi pada aplikasi Gojek. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan data yang diterapkan pada aplikasi mobile, sebagaimana Gojek mengelola data pengguna seperti data identitas, lokasi, dan aktivitas penggunaan. Hal ini penting, karena data tersebut bersifat sensitif dan berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Tujuan kedua adalah untuk membandingkan kebijakan privasi Gojek dengan standar internasional, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan data global atau masih memiliki kekurangan. Tujuan ketiga adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan data penggunaan pada dalam aplikasi tersebut, termasuk bagaimana sistem menjaga kerahasiaan dan integritas data. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil lebih terarah dan menjadi bahan evaluasi pengembangan kebijakan privasi di masa depan. Pada slide ini, kami membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu terkait privasi digital. Privasi merupakan hak setiap individu untuk menentukan informasi apa saja yang boleh dibagikan ke pihak lain. Dalam konteks digital, hak ini menjadi sangat penting karena data pengguna dapat dengan mudah dikumpulkan dan disebar melalui aplikasi. Salah satu prinsip penting adalah minimasi data, yaitu aplikasi hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data. Selain itu, terdapat konsep privacy by design, yaitu pendekatan di masa sistem, di mana sistem sejak awal sudah dirancang untuk melindungi privasi pengguna. Artinya, perlindungan data bukan hanya tambahan, tapi menjadi bagian utama dari sistem. Dengan adanya konsep-konsep ini,
Diharapkan aplikasi dapat memberikan perlindungan data yang lebih optimal kepada pengguna. Pada slide ini, kami membahas regulasi nasional yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan data pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai hal, mulai dari jenis data pribadi, hak pengguna, hingga sanksi pelanggaran. Dalam undang-undang ini, pengguna memiliki hak sebagai subjek data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, bahkan menghapus data pribadi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki kontrol terhadap data mereka sendiri. Selain itu, perusahaan sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan memastikan data tidak disalahgunakan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan perusahaan digital seperti Gojek dapat lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola data pengguna. Pada slide ini, kami membahas standar internasional dalam perlindungan data, yaitu General Data Protection Regulation atau GDPR. GDPR merupakan regulasi dari Uni Eropa yang menjadi salah satu standar tertinggi dalam perlindungan data pribadi di dunia. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, keamanan, dan hak pengguna dalam pengelolaan data. Salah satu fitur penting dalam GDPR adalah portabilitas data, yaitu pengguna dapat memindahkan data mereka dari satu platform ke platform lain dengan mudah. Hal ini memberi kontrol yang lebih kepada pengguna. Selain itu, GDPR juga memiliki dampak ekstrateritorial. Artinya, aturan ini tetap berlaku bagi perusahaan di luar Eropa jika mereka memproses data warga Uni Eropa. Dengan adanya standar ini, perusahaan di seluruh dunia, termasuk Gojek, dapat menjadikannya sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas perlindungan data. Saya Naila Syifanadin akan melanjutkan penjelasan yang telah dibacakan oleh Val. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai fenomena yang cukup menarik dalam konteks privasi digital, yaitu privasi paradoks. Privasi paradoks ini adalah kondisi di mana pengguna sebenarnya merasa khawatir terhadap privasi data mereka, tetapi di saat yang sama tetap memberikan data mereka pada aplikasi. Jadi ada semacam kontradiksi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan. Contohnya, banyak pengguna yang sadar bahwa data seperti lokasi, nomor telepon, bahkan riwayat transaksi itu cukup sensitif. Tapi tetap saja mereka memberikan izin akses ke aplikasi seperti Gojek demi mendapatkan kemudahan layanan. Lalu, misalnya supaya bisa cepat dapat driver atau supaya transaksi jadi lebih praktis. Nah, di sini terlihat bahwa faktor kenyamanan seringkali lebih dominan dibanding kesadaran akan resiko privasi. Pengguna cenderung berpikir yang penting praktis dulu, tanpa benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang dari data yang mereka bagikan. Selain itu, ada juga faktor ketidaktahuan pengguna. Banyak orang sebenarnya tidak membaca kebijakan privasi yang disediakan oleh aplikasi. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena dokumennya terlalu panjang, terlalu teknis, dan sulit dipahami. Akhirnya, pengguna langsung klik setuju tapi tahu data saja yang dikumpulkan. Bagaimana data itu digunakan dan apakah data tersebut dibagikan ke pihak lain atau tidak. Dari fenomena ini, kita bisa lihat bahwa perlindungan data tidak bisa hanya bergantung pada kesadaran pengguna saja, tapi juga harus didukung oleh kebijakan yang transparan dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini dimulai dari input berupa dokumen, kebijakan privasi, Gojek, serta regulasi pemerintah, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kedua sumber ini menjadi dasar utama untuk melakukan analisis. Lalu kita masuk ke metodologi penelitian yang digunakan. Metode pertama adalah studi literatur. Di sini data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta referensi lain yang relevan dengan topik perlindungan data. Metode kedua adalah analisis deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena yang ada secara rinci tanpa mengubah fakta. Jadi kita benar-benar fokus pada kondisi nyata terkait bagaimana data pengguna dilindungi dalam aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah konten analisis, yaitu membedah isi kebijakan privasi secara detail, pasal demi pasal. Tujuannya untuk menemukan poin-poin penting, termasuk bagian yang mungkin kurang jelas, kurang transparan, atau berpotensi menimbulkan risiko. Terakhir kita bahas sumber dan teknik validasi data.
Penelitian ini menggunakan referensi dari jurnal terkini, khususnya dalam rentang tahun 2021 sampai 2026. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembahasan kita tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan hukum yang terus berubah. Dengan cara ini, hasil analisis menjadi lebih objektif dan tidak bias karena didukung oleh berbagai sumber yang berbeda. Terima kasih. Oke, jadi pada slide selanjutnya ada analisis kasus. Nah, pada bagian ini kami mengangkat kasus kebocoran data yang terjadi pada tahun 2020 yang melibatkan beberapa platform besar di Indonesia. Dalam kasus tersebut, data pengguna yang bersifat sensitif diperjualbelikan di pasar gelap, yang menunjukkan bahwasannya data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi target utama bagi peretas. Jika dianalisis lebih dalam, kasus ini terjadi bukan hanya karena tidak adanya regulasi yang kuat pada saat itu, tetapi juga karena lemahnya implementasi sistem keamanan di tingkat teknis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan privasi yang dimiliki perusahaan seringkali hanya bersifat formalitas, sementara perlindungan teknisnya belum optimal. Dari sudut pandang kami, kasus ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlindungan data harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dari sisi teknologi dan pengawasan sistem. Kemudian, temuan 1, analisis transparansi. Pada temuan pertama, kami fokus pada aspek transparansi dalam kebijakan privasi Gojek. Nah, kami menemukan bahwasannya Gojek itu sudah berupaya menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar bisa dipahami oleh pengguna umum. Nah, ini merupakan langkah yang cukup baik dibandingkan banyak aplikasi lain yang masih menggunakan istilah teknis yang kompleks. Namun, meskipun sudah disederhanakan, masih terdapat bagian-bagian tertentu yang sulit dipahami, terutama yang berkaitan dengan detail teknis pengolahan data. Selain itu, kami juga menganalisis fitur opt-out, yaitu hak pengguna untuk menarik kembali persetujuan penggunaan data mereka. Yang secara teori, fitur ini menunjukkan bahwasannya Gojek sudah mengadopsi prinsip perlindungan data yang baik. Tetapi dalam praktiknya, kami menilai bahwasannya akses terhadap fitur ini belum tentu mudah bagi semua pengguna, termasuk pengguna awam. Sehingga, transparansi yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal kemudahan pemahaman dan akses bagi pengguna. Slide selanjutnya, temuan kedua. Di temuan ini, kita lihat dari sisi bahasa sama fitur output. Sebenarnya, Gojek sudah berusaha pakai bahasa yang lebih sederhana, supaya bisa dipahami semua pengguna. Tapi, kalau kita lihat lebih detail lagi, masih ada beberapa bagian yang cukup teknis. Jadi, kemungkinan pengguna awam masih belum benar-benar paham bagaimana data mereka dikelola. Nah, untuk fitur output ini sebenarnya penting karena memberi kontrol ke pengguna untuk menarik persetujuan data mereka. Tetapi, yang jadi perhatian kami adalah apakah fitur ini mudah ditemukan dan digunakan, atau justru tersembunyi dan jarang dipakai? Karena kalau pengguna tidak tahu atau kesulitan mengaksesnya, maka hak tersebut jadi kurang efektif. Jadi menurut kami, walaupun secara konsep sudah bagus, tetapi dari sisi pemahaman dan kemudahan penggunaannya masih perlu ditingkatkan supaya benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Selanjutnya, analisis etika profesi. Pada bagian ini, kami mengkaji dari sudut pandang etika profesi di bidang teknologi informasi. Pertama adalah konsep privacy by design, yaitu perlindungan data harus menjadi bagian utama sejak awal perancangan sistem, bukan hanya ditambahkan setelah terjadi masalah. Yang kedua adalah moralitas dalam pengelolaan data. Seorang software engineer tidak hanya secara moral untuk menjaga dan tidak menyalahgunakan data pengguna. Yang ketiga
adalah integritas dan akuntabilitas, di mana perusahaan dan pengembang harus transparan serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan data, termasuk jika terjadi pelanggaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan etika profesional dan tanggung jawab manusia di balik sistem tersebut. Baiklah, untuk solusi dari makalah kami berjudulkan analisis kebijakan privasi dalam aplikasi Gojek, kami memberikan 4 solusi yang dapat kami berikan saat ini, yaitu pertama adalah penggunaan eksklusif data end-to-end, yang mana data pengguna dan Gojek hanya dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sementara pemilik aplikasi Gojek dan pihak ketiga lainnya tidak bisa melihat. Oleh karena itu, kami menganggap ini adalah solusi yang cukup baik karena data juga dapat terlindungi dengan hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja. Yang kedua adalah penyediaan fitur kontrol privasi berupa eh, pengaturan data yang ingin dibagikan. Jadi jika misal kita hanya ingin membagikan misalkan nomor telepon hanya untuk beberapa pihak, atau biasanya itu seperti memberikan hanya kali ini, kalau misalnya ada minta izin gitu, ya seperti itulah. Tiga itu adalah penerapan kebijakan penghapusan data otomatis setelah data tidak lagi digunakan. Fitur ini biasanya bisa digunakan pada saat setelah transaksi, apalagi jika menggunakan rekening bank, sehingga data dari nomor rekening dan sebagainya bisa dihapus tanpa bisa dilihat oleh orang lain. Lalu peningkatan transportasi melalui penyediaan kebijakan privasi yang mudah dipahami. Untuk sebagian orang, terutama lagi biasanya untuk kaum yang sulit memahami teknologi, fitur ini mungkin sangat-sangat berguna karena dapat menghilangkan kesalahpahaman dan akhirnya mengurangi risiko dalam penyebaran data pribadi secara ilegal, sehingga ya itulah. Oke, untuk kesimpulannya adalah kebijakan privasi sangat berperan penting sebagai dasar dalam pengelolaan serta melindungi data pengguna, mulai dari nama, nomor rekening, nomor telepon, jenis kelamin, dan sebagainya. Namun, kita juga tidak dapat memungkiri bahwasanya tidak semua aplikasi memenuhi standar yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga perlunya perbaikan atau kebijakan saat ini sangat dibutuhkan agar dapat melindungi setiap orang dari kejahatan kriminal yang menyalahgunakan data pribadi pengguna, terutama pada kasus itu adalah data pribadi yang digunakan untuk aplikasi Gojek. Lalu data pustaka